Kami dari Trip Cikaso dan Curug Genteng mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Iya, nggak boleh sampai bawah ya. Nggak boleh sampai bawah. Aduh, sendal justru. Gak boleh sampai Airnya bawah masih apa pasang. tiketnya. Ya udah. Alam diciptakan untuk tidak selalu menyenangkan hati manusia. Mereka punya aturan sendiri. Alam punya sistem untuk menyelaraskan itu semua. Kadang indah, kadang mengerikan. Semua berjalan sesuai kodratnya. Kita sebagai manusia juga harus menyatu dengan itu semua. Meski saat ini pesisir selatan kurang bersahabat menurut pandangan manusia disebabkan penyelarasan tadi, bagiku tempat ini masih memberikan pandangan mata yang sangat luar biasa. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Meski cuaca sedang tidak bersahabat dengan perjalanan yang tidak mudah untuk ke tempat ini, hari itu aku sangat puas menikmati alam yang Tuhan anugerahkan. Hanya dengan duduk bersantai menikmati suasana yang alami, sudah cukup bagiku untuk merefresh semua penderitaan duniawi untuk kembali kosong dan terisi dengan kebahagiaan dari energi alam yang Tuhan berikan. Matahari terus berputar, mengantar waktu terus berjalan. Sebenarnya saya masih ingin berlama-lama di sini, namun masih ada destinasi yang lain yang harus saya datangi hari ini. Dari titik jembatan tempat pertama saya menuju pantai Karanggantungan, saya harus melanjutkan petualangan di pesisir selatan Sukabumi ini. Selamat tinggal keindahan. Suatu saat aku pasti akan kesini untuk merengkuhmu kembali di saat semuanya baik-baik saja. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Masih ada destinasi lain pesisir selatan Sukabumi di Samudra Hindia. Spot kali ini berhubungan dengan satwa langka dengan landscape alam yang juga sangat menawan. Keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Salah satunya juga apabila satwa ini tetap terjaga kelestariannya. Satwa apa yang dimaksud? Mana suaranya? Hai. Sebentar lagi kita nyampe di Penangkaran Penyu. Oke. Penyunya mana? Masa inget kalau kayak gini ingetin si Jahit. Berkubang lagi. Kendaraan melaju menuju pantai Pangumbahan Ujung Genteng tempat penangkaran penyu. Spot ini selain menjadi tempat penangkaran dan pelestarian penyu yang kian langka, kini juga telah dijadikan tempat wisata edukasi. Nanti di spot wisata ini, selain kita mengagumi satwa langka penyu ini, kita juga belajar betapa pentingnya menjaga keberlangsungan penyu untuk menjaga ekosistem agar alam tetap seimbang dan berjalan seperti aturan alam secara alami. Observasi penyu di Pangumbahan seperti apa di sini? Nanti ada penyu yang bisa kita foto-foto atau mungkin dipegang-pegang juga boleh di sini. Boleh. Nanti kalau misalkan udah lihat ada penyu di sini, nah area pelestarian penyunya itu di sebelah sini. Jadi biasa penyu bertelur ya di sini, dan ini keseluruhan karena pantai Pangumbahan sampai ke ujung itu bisa tembus ke pantai Pasir Putih. Jelas ya. Jadi di sini kita boleh masuk ke sini. Nanti kalau misalkan udah foto-foto di sini atau udah tahu penyu seperti apa atau udah megang-megang penyu, lihat penyu, kita langsung ke pantai. Nah, terus ingetin temennya kalau misalkan agak terpengar. Oke? Ada pertanyaan? Ada ya? Sudah, oke. Kegiatan pertama di tempat ini adalah melihat contoh kolam penangkaran penyu dari yang masih tukik sampai penyu dengan ukuran besar yang berbobot puluhan kilo. Sebelum kita masuk ke area pantai Pangumbahan untuk melihat pelepasan tukik alias anak penyu, kita melakukan pengenalan satwa eksotik ini terlebih dahulu.
Di sini kita mendapatkan pengarahan dan pemahaman tentang satwa penyu. Di sini kita juga bisa memberi makan penyu dengan makanan yang telah disediakan, serta berfoto-foto dengan makhluk luar biasa ini. Di kolam penangkaran terdapat satu penyu yang sangat menyita perhatian kami. Terdapat penyu langka berwarna putih pucat yang mana penyu jenis ini tidak banyak kita temui. Namanya white, dan inilah penyu albino. Dan di kolam penangkaran ini, penyu albino dengan ukuran segede ini saya lihat cuma ini satu-satunya. Wah, beruntung sekali saya bisa melihat langsung dan memegang bahkan mengelus penyu langka albino. White sepertinya sangat lapar sore itu. Hati-hati ya guys jika kasih makan penyu gede seperti ini. Salah-salah jarimu dikira coklat dan disantap olehnya. Haha. Wih, galak bener si putih. Nah, sedang ini penuh hijau. Beratnya lebih berat dari si albino tadi. Jika si putih tadi beratnya sekitar 20 kilo, sedang penyu hijau ini memiliki berat hampir 30 kilo. Hendry yang berbadan kekar pun merasa berat mengangkat si penyu hijau ini. Benar-benar juara nih si penyu hijau. Ayo, kita foto bareng. Iya, aku lepas. Oke, Gemesin banget ya penyu albino bernama White ini. Bukan hanya soal berat bobot penyu saat kita ingin mengangkat penyu, namun juga perlu kasih sayang karena penyu adalah hewan yang sensitif perasaannya. Mungkin pas kita pegang penyu secara refleks akan mengepak-ngepak. Itu adalah reaksi alami, namun sebenarnya penyu akan lebih tenang ketika kita mengelus-ngelus bagian lehernya seperti yang dilakukan Hendry ini. Mirip kucing ya guys. Berat ya? Berat banget. Hebat ya si Hendry, bisa menaklukkan hati penyu yang halus. Fotoin ya. Imut banget ya. Lucu banget sih. Dia galak gak sih? Saatnya kami ke Pantai Pangumbahan, sebuah pantai di pesisir Sukabumi yang jadi tempat favorit penyu untuk mudik dan bertelur sebelum kembali mengarungi luasnya samudera. Dikarenakan tangan-tangan jahil manusia, di tempat ini telur-telur penyu tersebut diselamatkan untuk dikembangbiakan menjadi tukik-tukik untuk kemudian dilepaskan kembali dari Pantai Pangumbahan ini. Meski ada campur tangan manusia demi menyelamatkan populasi penyu, namun sifat alamiah penyu suatu saat nanti jika penyu telah dewasa dan hendak bertelur, mereka pasti akan kembali ke pasir di mana telur tersebut ditanam oleh induknya. Berjalan kurang dari 200 meter dari tempat penangkaran, saya tiba di Pantai Pangumbahan. Namun tiba-tiba untuk kesekian kalinya, hujan deras disertai angin kencang menerpa petualangan ini. Alhasil rombongan hanya bisa berdiam di salah satu bangunan pos Pantai Pangumbahan ini. Melihat kondisi cuaca yang sangat tidak bisa diprediksi ini, dan waktu yang semakin sore, rasanya saya harus rela untuk tidak bisa melihat pelepasan tukik untuk hari ini. Untuk melepas kesedihan karena kami tidak bisa melihat pelepasan tukik hari ini, yang kami lakukan hanya menunggu badai reda sembari bercanda bercengkrama di pos ini, sambil melihat keindahan Pantai Pangumbahan yang masih terlihat molek dan indah meski disapu hujan deras angin barat. Patahin mas gosipnya. Bagiku, pantai ini tetap indah apapun cuaca yang menerpanya. Seindah tarian Makja yang tetap happy di petualangan kali ini. Badai saat ini datang dan pergi sesuka hati. Seperti halnya cinta, tak bisa diprediksi kapan mau tumbuh dan bercokol di hati. Apapun yang terjadi saat ini, saya senang menikmati proses itu semua karena kita lari pun tak akan bisa menyelesaikan dari proses yang sedang dan masih terjadi. Jadi kita nikmati saja petualangan ini.
Kami meninggalkan Pantai Pangumbahan untuk menuju homestay di Pantai Cibuaya. Direncanakan rombongan akan menginap semalam di homestay, menikmati Pantai Cibuaya yang familiar dengan sunset dan sunrise-nya, untuk kemudian mengunjungi destinasi terakhir di trip kali ini. Betul sekali kakak. Tibalah rombongan di homestay yang dituju di Pantai Cibuaya. Homestay terlihat asri dan hembusan angin laut sangat menyengat hidung. Di sini saya bisa merasakan energi positif alam, meski sepertinya energi dari alam lain juga tercium dan bisa dirasakan bagi orang-orang yang peka indera keenamnya. Tapi tenang guys, di tempat ini saya nggak akan ngomongin soal yang berbau mistis, karena nggak etis ngebahas hal mistis sedang lingkungannya masih terlihat terawat dan dinamis. Cukup dirasakan dan tak usah lagi diceritakan di bagian ini ya. 4 orang, biar nggak buat tunjuk-tunjuk ya. Dari orang 4 orang. Ya. Jadi biar gua nggak tunjuk-tunjuk. Kalau udah dapat 4 orang, nanti gua minta 1 biaya. Setelah kakak-kakak CP membagi homestay yang akan ditempati, hari mulai terlelap di peraduannya. Saat malam tiba, sesi QTime yang sudah jadi ciri khas backpacker Jakarta kita gelar setelah makan malam. Tapi ada sesuatu yang setelah trip kita bisa lanjutkan lagi, mungkin bisa berlangsung lagi. Salah satu mungkin silaturahmi ataupun yang lainnya. Nah di sini kita akan mempererat ya tali silaturahmi kita dengan mengenal satu sama lain. Ya. Seenggaknya kan mungkin masih ada yang belum kenal. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya murid-murid gitu kan? Iya, tahu kan. Saya dari RT 18, emaknya 18, namanya Jake, tapi nama aslinya ya. Ajay, ceritain dong pengalamannya di BPJ. Sedikit aja biar yang masih muda-muda ini biar tahu gitu. Trip gunung deh, trip gunung. Sekarang kan trip hujan aja nih, trip gunung. Malu kalau cerita trip gunung. Itulah Mak Jai dengan keselengeannya, backpacker senior di BPJ yang udah banyak makan asam garam kehidupan traveling. Kalau BPJ Traveling dan backpackeran model apa juga Mak Jai ini pernah mengalaminya, makanya dia kelihatan happy banget di trip ini. namanya CP itu ya ada kurang lebihnya lah, tapi jangan semuanya bisa. Kalau misalkan ada apa-apa disalahkan ke CP karena mereka juga punya bayar. Makasih loh dibelain. Oh. Nama aku Fatima, tinggal di Depok. Gak jelas? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Fatima. Oh Fatima ya ampun Fatima. Boleh nanya nggak? Tadi foto nggak? Foto? Pantes bulu matanya kena. Wah, julid banget Bang Alwi sampai ke hal detail hingga membuat gelak tawa semua peserta trip. Jangan dimasukkan hati ya Kak Fatime. Ini Bang Alwi sedang membangun teknik komunikasi agar suasana menjadi cair antar peserta trip. Dan benar saja, malam itu suasana sangat cair antar peserta trip yang belum kenal dan kehangatan kebersamaan malam QTime terbangun dengan sangat baik. Hal-hal untuk mempererat kebersamaan seperti ini memang dibangun oleh CP-CP Backpacker Jakarta dengan harapan memperluas silaturahmi dan pertemanan yang nyata, baik itu selama trip berlangsung ataupun nanti setelah trip berakhir. Di sela-sela candaan dan gurauan, setiap peserta trip diberi kesempatan satu persatu untuk memperkenalkan diri serta menceritakan dan sharing pengalaman dan juga kesan-pesannya selama mengikuti trip BPJ. Bahkan curhat pribadi pun dipersilahkan di sesi QTime ini. Ternyata kemahalan ya. Besok kita kasih destinasi tambahan. Dari obrolan-obrolan ini, jika memungkinkan juga kadang CP menawarkan destinasi bonus di luar itinerary, tergantung juga kesepakatan semua peserta trip. Di Backpacker Jakarta semua bisa ikutan trip. Lanjut abang. Halo semuanya, nama saya Yusuf. Alasan saya ke Jakarta itu untuk menambah pengalaman.
Salah satunya kakak satu ini yang masih berstatus pelajar, namun jiwa kelayakannya sudah terbentuk. Haha, kelayakan dalam arti positif ya guys. Masih banyak lagi cerita-cerita lucu dan menggemaskan, seperti cerita Hima HP-nya yang ketinggalan di karang gantungan saat sudah mau lanjut ke destinasi berikutnya. Namun kakak-kakak CP baik hati kembali ke pantai yang trekkingnya menyebalkan tersebut untuk mengantar Hima mengambil HP-nya yang ketinggalan. Lanjut Kak. Namanya siapa kak? Buaya. Buaya. Salam kenal semuanya. Saya Dia dari Bekasi. Domisili di Jakarta Pusat. Ikut tur ini. By the way, malam itu sangat menyenangkan, menjadi pengantar tidur kami sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Jakpusnya mana jakpusnya? Jadi Backpacker Jakarta kita memfasilitasi orang-orang yang ingin menekan budget tapi ingin terus traveling. Ya. Nah di dalam Serkos ini jangan sampai nanti mungkin hari ini kejadian. Ya mungkin nggak banyak trip kejadian seperti hari ini. Hari ini kita kejadian ketika destinasi wisata kita tadi ada kendala jalur. Ya. Kita punya opsi, kita punya pilihan, dan CP ataupun TL di sini pun kita nggak memaksakan peserta, kita akan kasih voting ataupun kasih pilihan. Ya, kayak tadi, kalau misalkan kita nggak bisa berangkat pakai helm, pilihannya kita mau jalan kaki atau pakai perahu. Kalau jalan kaki mungkin kita nggak nambah biaya, tapi kita akan memakan waktu. Kalau misalkan pakai perahu nambah 10.000, lumayan lah teriak-teriak dikit ya. Tapi sepertilah Serkos. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang nggak sesuai dengan hitungan awal, kita akan obrolin lagi bareng-bareng. Susahnya tadi kita bareng-bareng apa? Susah kita nggak dapetin jalan atau transportasi ke tempat itu dengan nyaman. Akhirnya kita harus pakai perahu yang sedikit oleng gitu kan. Kaptennya agak oleng di depan, jadi kita agak berbahaya ya. Tapi ya disitulah kebersamaannya Backpacker Jakarta ya, artinya kebersamaan trip Serkos. Jadi kalau misalkan ada kesulitan, kita sulit bareng-bareng. Kalau kita senang bareng. Boleh tanya nggak? Ada hubungan apa sama Awi? Gue jadi curiga antara Henry sama Alu itu ngapa, ada apa? Ada terselubung sih. Lu jangan salah-salah ngomong, lu tahu di sini mulutnya pakai. Pagi pun menyapa dengan senyuman suasana Pantai Cibuaya. Homestay kami memang berada di Pantai Cibuaya dan saya bangun pagi-pagi untuk ke tempat ini menikmati suasana segar hembusan angin Samudra Hindia. Meski cuaca mendung dan sedikit gerimis, tak mengurangi kekaguman saya terhadap landscape pantai yang begitu luas ini. Hanya dengan duduk bersantai, menghirup udara laut yang segar, memandangi samudra luas, begitu membuat nyaman. Segala beban terlepas dan merasa feel free banget. Nikmat banget pagi ini. Dan seperti inilah kebiasaan saya ketika traveling di alam. By the way, kemana ya teman trip yang lain? Hanya beberapa teman trip saja yang saya lihat. Sudahlah, mungkin mereka masih kelelahan dengan petualangan kemarin yang sangat menyenangkan namun melelahkan. Eits, kita masih ada satu petualangan lagi hari ini. Tempatnya masih nggak jauh-jauh dari pantai. Tapi ini beda. Ya, kita akan menuju curug yang masih nggak jauh-jauh dari ujung genteng ini. Curug Cikaso, sebuah curug besar dan eksotis yang terdiri dari 3 aliran besar air terjun dalam satu tempat. Oke, kita langsung meluncur ke Curug Cikaso ya. Suaranya dong. Lemes nih, pada lemes nih. Hari hujan sebenarnya. Kedinginan ya, pada mungkin.